Guys, lihat ini deh. Kenapa? Ini siapa Space itu, tau gak sih? Oh, itu apaan? Nggak tahu. Biasalah buat K-popers gitu. Kayaknya akhir-akhir ini banyak ya war antar fandom. Ih, perasaan kamu doang kali. Udah. Tapi seriusan, apalagi sekarang kan kita sering banget ya main sosial media kayak Twitter, Instagram, dan di Twitter dan Instagram itu jadi tempat-tempat fandom-fandom. Ada yang interaksinya baik, tapi ada juga yang malah berseteru kayak gini, ya nggak sih? Kalau berseteru terus kayaknya bikin citra dari fandom itu sendiri jadi jelek nggak sih? Ya Nah, sih. bener, makanya itu tuh jadi faktor yang membentuk suatu identitas. Nah, ngomong-ngomong tentang siapa Space ini, aku masih sedikit bingung deh. Itu kan Space-nya terkenal banget ya, sampai kalangan non-K-popers pun tahu. Iya. Nah, jadi itu tuh ngebuat orang tahu kalau si Safa dan temen-temennya itu dari suatu fandom yang namanya NCTzen. Nah, itu tuh berarti si Safa nge-Space dengan ngebawa identitas dong. Iya, bener banget, setuju. Bentar deh, gantian aku yang bingung. Kan identitas tuh karakter yang melekat pada diri sendiri. Berarti semua orang tuh punya identitas yang beda-beda dong? Mungkin bukan semua orang kali ya, lebih tepatnya suatu kelompok. Soalnya di suatu kelompok itu kan bisa aja terdiri dari beberapa orang yang pribadinya jauh banget, tapi mereka ini punya satu identitas yang sama. Kayak orang-orang yang dia ada di Safa Space itu kali ya. Bener. Nih misalnya di Safa Space ini kan yang marah ini sifatnya grumpy gitu. Terus yang si B yang dimarahin sama si Safa ini, dia kayak orangnya lebih tenang, lebih chill gitu. Tapi mereka itu ada di kayak satu identitas perkumpulan yang sama gitu Iya, ya, bener sifatnya berbeda. banget. Nah, meskipun karakternya berbeda, tapi kan mereka ini tadi si Safa dan teman yang berantem ini ada di fandom yang sama. Jadi kalau gitu gimana sih cara kita dapat identitas itu? Kita cari sendiri atau gimana? Well, kalau yang aku tahu sih biasanya identitas itu ada yang dari warisan sama ada yang kita tuh milih gitu, dan ada juga yang bisa campuran dari pilihan dan warisan. Nah, pilihan itu bisa jadi kita tuh mengasosiasikan diri kita ke salah satu kelompok. Nah, kalau kita udah bisa milih warisan atau pilihan, berarti kita udah dapet identitas kita sendiri gitu. Wait. Contoh warisan dan pilihan itu kayak gimana sih? Contohnya kayak ormas dan partai politik. Iya bisa. Tapi bisa juga fandom sih. Nah, itu kalau itu pilihan. Nah, kalau yang warisan itu gampang sih, kayak misalnya orang tua kamu selain dari suku etnis Sunda atau dari suku etnis Betawi, nah itu tuh jadi warisan yang nurun jadi identitas kamu gitu. Tadi kan itu udah warisan dan pilihan. Kalau misalnya ada keduanya itu contohnya kayak gimana? Kalau sepemahaman aku sih, kalau misalnya contoh dari keduanya itu misalnya agama kan kita diwarisin dari orang tua gitu. Misalnya orang tua aku sendiri Muslim, aku juga berarti terakhir sebagai Muslim waktu aku pertama kali lahir. Cuman seiring dewasa mungkin kayak kan ada beberapa orang yang convert atau pindah ke agama lain, itu sesuai pilihannya. Nah, Kamu mau pindah? Enggak gitu kan. Kalau misal dewasa, kalau misalnya lahir Kita sebagai punya Muslim pilihan. punya pilihan gitu untuk berubah keyakinan atau tetap keyakinan kita yang diwarisi dari orang tua. Tapi correct me if I'm wrong ya. Nah, tapi kalau misalnya mengasosiasikan diri kita ke sebagai suatu fandom, itu juga bagian dari identitas bukan sih harusnya? Iya, itu termasuk ke dalam identitas. Soalnya kan kita memilih untuk masuk ke fandom tersebut. Ya kayak lu misalnya jadi ARMY, tapi emang ARMY beneran kan? Iya. Bohongan dia mah ketara tuh. Lu Musiman. nggak sedih mereka mau Musiman. hamil? Anjing ganteng banget. Oke, wait. Berarti contohnya nih, misalnya identitas aku kan etnisnya tuh Sunda. Terus aku tuh suka banget sama Korean pop atau kayak Korean culture gitu kan. Terus tapi aku tuh lahir dan besar di Bandung dan juga termasuk fandom K-pop gitu. Berarti identitas kamu ada dua. Kamu yang warisan kamu karena terlahir di etnis Sunda gitu. Kalau misalnya pilihan kamu yang sebagai ARMY. Meskipun kita nggak tahu ya kamu beneran ARMY ya. Nah, biasanya kan itu tuh ada perbedaannya dari situ. Itu tuh biasanya bisa nimbul konflik nggak sih? Ya pastilah. Pasti sih, karena setiap adanya perbedaan itu mau nggak mau pasti ada konflik, atau enggak pasti ada konflik ringan maupun berat, itu pasti ada lah dikit-dikitnya nggak sih? Biasanya konflik yang timbul tuh contohnya kayak gimana aja? Wah, kalau sekarang udah banyak banget nih contohnya. Kayak salah satunya yang paling marak itu konflik karena misalnya tadi kita lagi ngomongin fandom K-pop, karena berbeda mereka itu jadi kayak saling war atau ada perpecahan gitu. Mungkin adu idolanya kah, siapa yang paling bagus atau gimana gitu. Kok bisa sih sampai muncul konfliknya begitu? Nah, soalnya kan misalnya tiap fandom itu punya kulturnya sendiri masing-masing gitu. Misalnya kita ambil contoh, kita fandom yang ada di K-pop gitu. Kan tiap grup itu punya kultur dan konsepnya masing-masing. Ada yang misalnya kayak Blackpink kan dia konsepnya girl crush banget. Sementara kalau Twice itu lebih girly konsep gitu. Nah, kalau misalnya si orang yang masuk ke dalam fandom itu
menyinggung fandom lain yang jelas kulturnya berbeda, itu bisa menimbulkan konflik. Misalnya kayak aku termasuk fandom Twice, aku Once, sementara Geiska Blink kan. Nah kalau misalnya aku ikut comparing Nayeon dengan mengatakan dia sebagai it girl, mungkin Geiska bisa marah dan kita bisa berkonflik. Wah, Oke, rumit kalau banget gitu- ya fandoman K-pop ya. Oke, jadi kasus yang Shafa Space itu bukannya masih ada dalam satu fandom ya? Kenapa bisa ada konflik? Nah, kayak perang saudara lagi ya, tapi jujur aku kurang tahu pasti sih, tapi pemahaman aku, nah tiap fandom itu bisa punya beda-beda bias. Nah, bias tuh kayak biasanya di satu grup kan anggotanya pasti lebih dari satu, ada 4, 5, 6, 7. Nah, biasanya orang-orang yang masuk fandom grup itu tuh mereka punya idolanya masing-masing Favoritnya. gitu, Favoritnya. member Favoritnya. favoritnya. Oh, I see. Dan biasanya mereka ya karena mereka berbeda identitas karena memilih member yang berbeda, akhirnya terjadi juga lah konflik gitu. Itu ada istilahnya kalau misalnya kamu mengidolakan suatu bias di suatu grup tapi kayak menyingkirkan yang Iya. lain, itu apa sih, lupa namanya? Itu namanya, seingat aku itu namanya AFG gitu AFG. sebutannya. Jadi kayak kalian itu nyukai satu member tapi kalian juga apa namanya ngejatuhin member yang lain. Berarti ya tetap sih identitas tadi ya, karena kita terlalu standing di satu idola, makanya kita berusaha menyingkirkan anggota grup yang lain meskipun dalam satu fandom. Wah, identitas rumit ya. Rumit Iya. sekali. Kayak di kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Nah, karena kita tadi udah bahas fandom, menurut kalian fandom apa sih yang akhir-akhir ini lagi rame banget gitu? Aku tahu. Apa tuh? Wibu. Aduh, pasti lo punya personal beef nih sama yang cowok wibu, bener nggak? Gimana ya? Kenapa ya bisa booming ya, Wi? Jadi fandom anime itu? Enggak, soalnya sepenglihatan aku nih ya, Hmm. para fans anime itu mulai melonjak dari awal munculnya kayak pandemi COVID gitu loh. Karena di Sampai rumah sekarang, nggak iya, ngapa-ngapain. sampai sekarang kayak booming banget gitu. Berarti kalau gitu sebelum COVID penggemar anime sedikit ya atau gimana? Nggak tahu sih, kayaknya mereka tidak menonjolkan tidak menonjolkan Kalau Eksistensinya. waktu itu masih dibully, dikatain. iya Nek, bawang. bener banget. Jadi kayak nggak berani nunjukin pride. Iya. Kira-kira kenapa sih kalau kayak gitu? Soalnya stereotype wibu itu kan kurang baik gitu loh. Dulu aku dengarnya wibu tuh keinget orang yang fanatik banget sama Jepangan, terus kayak pasti identik dengan bau badan. Makanya orang kadang tuh gak suka dibilang wibu walaupun mereka emang suka sama hal Jepangan. Jadi itu prejudice yang kita dapat dari society ya, kalau misalnya dari sekelompok. Tapi emang bener sih, dulu aku mantan wibu. Aku berhenti jadi wibu karena waktu itu dikatain bau bawang. Jadi ya mungkin stereotip yang didapat dari masyarakat itu yang membuat aku memilih untuk tidak tetap menjadi suatu bagian dari identitas tersebut. Tapi berarti kamu kurang beruntung deh, soalnya kan sekarang stereotip ibu bawa udah hilang ya Iya, sebenarnya ya. udah nggak At least udah berkurang lah. berkurang. Jadi ibu lagi deh. Makanya identitas itu nggak cuma dibuat sama diri sendiri aja, tapi juga bisa dibuat dari orang lain gitu. Nah, karena yang nonton anime itu jadi makin banyak nih, kayaknya identitas wibu tuh bisa berubah nggak sih? Berubah gimana tuh? Ya kayak yang tadi udah dibilang, awalnya kan stereotype wibu itu kayak bau bawang, terus orangnya culun gitu ya. Dan sekarang, tapi sekarang mereka tuh udah nggak dianggap kayak gitu lagi, malah kayak dianggap keren. Di worship kayak gitu ya. Aku pengen jadi anime gitu. Oh, Iya. kayaknya aku tahu orangnya. Sekarang banyak ibu yang cantik sama ganteng juga ya, apalagi Iya. yang kayak Cosplayer. Iya, apalagi mereka dress very well gitu kan. Dan mereka punya fans juga tau yang cosplayer anime itu. Oh iya, Iya. berarti mereka masuk ke identitas si cosplayer itu ya? Kayak Betul. standing juga. Kayak seiring dengan berjalannya waktu, stereotip buruk yang tadinya dipikirkan orang tuh bisa berubah gitu. Oh ya, kalau misalnya orang yang sedikit gimana sih Kang? Apa bisa berubah juga stereotip wibu itu? Kayaknya enggak deh, kecuali kalau mau ngubah stereotip itu si orang itu tuh harus punya pengaruh yang tinggi gitu terhadap society, baru dia tuh bisa mengubah suatu stereotip. Kayak aktor, pejabat, influencer gitu kali ya? Betul, kayak artis-artis sekarang banyak yang nonton anime gak sih, kayak Iya. Megan Thee Stallion, dia kayak terang-terangan. Iya. Oh my god. Terang-terangan dia suka nonton anime. Nah, Selain wibu tadi nih, ada lagi nggak sih fandom culture yang menurut kalian benar-benar lagi booming banget nih? ada. Kayak tadi nggak sih, dari tadi ngomongin K-pop, mungkin K-popers itu termasuk fandom yang lumayan happening juga. Happening banget. Iya benar. Tadi kan kita bahas juga ya, kayak K-popers juga termasuk ke fandom culture karena K-popers itu kan sebutan bagi orang yang menikmati lagu K-pop. Tapi nggak hanya lagu aja nggak sih, akhirnya K-popers itu banyak yang jadi beli makanan Korea, Iya, terus benar. ikut skincare Korea juga. Kayak food representation juga nggak sih, food studiesnya bisa diambil juga. Gara-gara si idolnya suka makan topoki tuh misalnya. Sekarang banyak aku lihat di Nangor juga, di Gerlam itu ada yang jual topoki juga. Sekarang lagi booming banget ini usus sapi. Iya, Tapi K-popers sendiri punya ciri khas nggak sih yang membentuk identitas di diri mereka? Kalau wibu kan tadi bau bawang misalnya negatifnya.
Ini yang negatif atau yang positif? Menurut kamu sendiri deh, kamu sendiri ngeliat K-popers itu dengan pandangan yang positif atau negatif? Netral-netral aja sih. Dan kalau misalnya identitas dari fandom K-pop itu sebenarnya gampang banget dilihat. Mungkin ada yang casing handphonenya di belakangnya ada photocard biasnya, atau enggak bawa-bawa light stick gitu. Tapi berarti beda kayak Wibu ya. Wibu kan in general gitu. Kalau misalnya K-popers sendiri, dia kayak ada stereotip tiap, karena yang tadi aku bilang gak sih, tiap grup itu punya kultur yang berbeda gitu. Jadi iya lebih spesifik gitu. K-popers in general, tapi kalau misalnya untuk masuk fandom, dia ada nama-namanya tadi, Blink, Once, NCTzen, sama lain-lain. Nah kalau misalnya kita join nih 2 fandom, multi fandom gitu, itu tuh identitas kita jadi 2. Oh, orang-orang yang masuk 2 fandom gitu ya. Misalnya kayak nggak hanya jadi Blink tapi jadi NCTzen gitu. Nah bisa jadi banyak juga sih yang kayak gitu, tapi biasanya orang tuh bakal lebih condong ke satu fandom yang punya pengaruh lebih besar ke kehidupannya gitu. Ada nggak sih perbedaan antara jadi NCTzen atau jadi Carat? Ada banget nih tentunya. Jadi contohnya itu kayak kalau misalnya di Twitter ya, NCTzen tuh lebih gampang tersulut war gitu, sedangkan Carat enggak. Terus kalau misalnya di culture jajan photocardnya nih, kalau NCT itu biasa harga photocardnya lebih mahal nih membernya, sedangkan Seventeen masih yang bisa di afford lah gitu. Semakin ramai orang yang ada di suatu fandom semakin ini. Soalnya kan pribadi orang-orangnya beda-beda. Kayak tadi sih. Bener banget. Beda-beda tapi satu fandom. Makanya itu tuh kayak bisa jadi ngebangun citra identitas bagi suatu fandom. Di fandom culture ini ternyata punya problemnya sendiri loh. Kok bisa sih, kan cuma ngefans doang, istilahnya kayak kita cuma ngefans dan nge-support idola kita aja gitu. Ya kan kadang kita kalau misalnya ngeidolain sesuatu, kita sebagai fans nih punya rasa gimana ya, rasa lebih buat nge-support idol kita. Jadi kayak kita tuh jadi mandang idol kita yang paling ini dari idol yang lain. Itu kayak menciptakan segregasi gak sih? Jadi kayak idol gue lebih baik daripada lu gitu. Iya, makanya yang kayak gitu tuh biasanya ngenimbulin yang namanya fan war. Fan war apa sih? Aku tuh masih nggak ngerti juga loh, fan war tuh apa? Ya fan war dari namanya fan dan war itu tuh jadi keributan antara fandom gitu. Oh, jadi fan war itu keributan antar fans di fandom culture ya? Betul. Nah, kalian tahu nggak kira-kira 2 fandom apa yang paling ramai di kalangan anak muda kayak kita sekarang ini? Fandom apaan tuh? Fandom apa? Fandomnya adalah K-popers dan Wibu. Kalian tahu nggak sih mereka tuh sering banget ribut sekarang ini? Iya. Padahal kan kalau dipikir-pikir mereka dari 2 negara yang berbeda, kultur yang berbeda, tapi kenapa masih bisa ribut tentang suatu hal yang emang berbeda aja nggak sih, different gitu? Kayak suatu hal different yang harus disamakan, ya otomatis nggak bisa, jadinya fan war terus. Tuh, iya sih. Padahal sebenarnya dari yang diidolain udah beda sih. Kalau K-popers kan ngeidolain manusia gitu, kalau Wibu ngeidolain animasi gitu. 3D. Iya, jadi kayak kalau misalnya si K-pop itu kan emang manusia asli gitu ya, dia orangnya aja, tapi dikata-katain sama si Wibu ini katanya plastik-plastik, sementara si K-popers ini balik ngatain istri lu tuh waifu lu nggak nyata gitu. Itu kan kayak emang 2 hal yang berbeda ya. Kita udah ngebahas banyak banget ya, kayak fandom Wibu, K-popers, Shakaspears, dan lain-lain. Dari yang mulai dia dalam satu fandom yang aktif tadi, yang dari permasalahan satu fandom, terus antar fandom yang K-popers, sama nyampe di luar K-popers ke Wibu juga udah banyak banget permasalahannya, jujur. Banyak fandom nih kayak K-popers, Wibu, dan lain-lain, Shakaspears segala macam. Nah mereka tuh kan banyak permasalahan ya. Nah sebenarnya permasalahan dari fandom ini ada hubungannya nggak sih dengan identitas? Ada sih. Jadi simpelnya tuh kayak identitas tuh kan terbentuk karena ada persamaan antar individu. Terus identitas juga bisa dimulai dari ruang terkecil di mana persamaannya itu contohnya kan tadi fandom, jadi mengidolakan idol yang sama gitu. Nah tapi dengan bertemunya beragam identitas ini tuh bisa menimbulkan konflik. Konflik antar kelompok gitu ya? Yang berbeda ya pastinya. Iya, jadi ya kita sebut tadi fan war. Dalam fan war sendiri, hal ini tuh terjadi soalnya sifat fanatisme dari tiap orang tuh kan beda-beda ya. Kadang fan war ini tuh jadi kayak ajang buat nunjukin kesetiaan kita kepada idol gitu loh. Jadinya kayak jatuhnya toxic. Ternyata dari bahasan identitas sendiri ini bisa melebar kemana-mana ya. Yang awal kita ngomongin Shakaspears nih, dia ngasih ditunjuk, terus nyampe ngomongin Wibu sama K-popers. Banyak banget permasalahan dan bisa dikaitin gitu. Buat terakhiran nih, aku pengen tahu kalau kalian mengasosiasikan diri kalian sebagai fandom apa aja deh. Aku? Iya. Kamu? Aku dulu Kamu deh. Fan war. Ya, ini udah masuk fan war. Kalau aku mengasosiasikan diri aku sebagai Once di garis keras. Kalau aku sih, karena aku suka Blackpink, jadi aku Blink ya. Kalau kamu? Aku Islam sih. Itu sama yang kita Fandom Rasulullah. Masya Allah. Subhanallah. Kalau kamu sendiri? Aku Blink juga kok. Lah, tadi katanya Army.
Blink juga. Ya udah deh.